Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Setia Nurhaliza, MPM 3062056294, kelas 12, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 6. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Media Sosial bagi perkembangan anak usia sekolah dasar kelas 3 di SDN Randu, Kabupaten Tabalong, dengan dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati MPD. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya yaitu pengaruh penggunaan media sosial terhadap perkembangan anak sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan di SDN Randu, Kabupaten Tabalong. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah 1. Munculnya fenomena media sosial yang telah membuat banyak orang, khususnya anak-anak usia sekolah dasar, kecanduan sehingga berpengaruh pada intensitas belajar mereka. Yang kedua, seringnya anak-anak sekolah bermain media sosial menjadikan mereka malas belajar dan menurunnya minat belajar. Yang ketiga, rendahnya intensitas belajar siswa kelas 3 terhadap pembelajaran. Yang terakhir, kurangnya respon siswa terhadap pembelajaran pada saat kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus awal penelitian ini sebagai jembatan peneliti, khususnya menjaring data di lapangan ada sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengaruh media sosial pada siswa sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana penggunaan media sosial pada siswa. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis media sosial yang sering digunakan siswa sekolah dasar. Yang keempat, peran orang tua dan guru terhadap penggunaan media sosial pada siswa sekolah dasar. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penggunaan media sosial pada siswa kelas 3 di SDN Randu, Kabupaten Tabalong. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis media sosial yang digunakan siswa kelas 3 di SDN Randu, Kabupaten Tabalong. Yang ketiga, untuk mengetahui intensitas belajar siswa kelas 3 di SDN Randu, Kabupaten Tabalong. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap intensitas belajar siswa kelas 3 di SDN Randu, Kabupaten Tabalong. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Manfaat bagi guru. Memberikan masukan kepada guru bagaimana pentingnya membentuk karakter moral siswa di era digitalisasi. Yang kedua, manfaat bagi siswa. Memberikan pengetahuan tentang apa saja dampak yang dapat disebabkan dari penggunaan media sosial. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti. Yang pertama, dapat digunakan sebagai referensi bagi studi kasus yang sejenis. Yang kedua, menambah wawasan peneliti tentang pengaruh penggunaan media sosial pada perkembangan anak usia sekolah dasar. Tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian media sosial. Media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Neomedia merupakan media yang menawarkan digitalization, convergence, interactive, dan development of network terkait pembuatan pesan dan penyampaian pesannya. Yang kedua, macam-macam media sosial yang sering digunakan, yaitu yang pertama Instagram, yang kedua Google, yang ketiga TikTok. Dampak positif media sosial bagi anak. Yang pertama, untuk memudahkan seorang anak dalam mengasah kreativitas dan kecerdasan, melihat animasi yang menarik, warna yang cerah, serta lagu-lagu yang ceria. B. Kemampuan berimajinasi. Anak juga semakin terarah dan terasah karena permainan yang mereka gunakan bervariasi dan memiliki jalan cerita yang beragam. Dampak negatif media sosial bagi anak. Yang pertama, dari segi fisik, komputer dapat menimbulkan rasa nyeri kronik pada tangan, pergelangan tangan, punggung dan bahu jika berlangsung lama. Yang kedua, dari segi psikologis, pengaruh komputer yaitu internet, video games akan mengikis waktu dan komunikasi dalam keluarga. Anak-anak menjadi lebih tertarik pada dunia interaksi dibanding dengan mengerjakan hal-hal yang biasanya mereka lakukan sehari-hari. Pengertian perkembangan anak. Perkembangan adalah suatu proses perubahan yang berlangsung secara teratur dan terus-menerus
baik berupa bertambahnya jumlah atau ukuran dari hal-hal yang telah ada, maupun perubahan karena timbulnya unsur-unsur yang baru. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan. Ada dua ciri-ciri perubahan pokok dari perkembangan, yaitu yang pertama adanya penambahan ukuran atau berat serta perbedaan perbandingan ukuran atau berat atau kesanggupan. B. Hilangnya ciri-ciri yang lama dan munculnya ciri-ciri yang baru. Prinsip-prinsip perkembangan. Pada garis besarnya, peristiwa perkembangan itu mempunyai atau mengikuti prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan itu mengikuti pola-pola tertentu dan berlangsung secara teratur. B. Perkembangan itu selalu menuju ke diferensiasi dan integrasi. H. Pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yakni penyidikan tentang analisis masalah pengaruh media sosial bagi anak usia sekolah dasar yang didasarkan pada pengajuan suatu teori yang tersusun atas variabel-variabel. Selanjutnya, subjek dan lokasi penelitian. Lokasi yang diambil peneliti dalam penelitian ini adalah di kelas 3 SDN Randu Kabupaten Tabalong. Informat atau subjek dalam penelitian ini adalah wali kelas di sekolah tersebut. Sumber data yaitu sumber data yang akan diambil dari dokumen dan angket. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian, yaitu yang pertama teknik dokumentasi dan yang kedua teknik kuesioner. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama teknik analisa presentase, yang kedua regresi linear sederhana. Selanjutnya, rencana pengujian keabsahan data. Sebagaimana diketahui, dalam penelitian kualitatif, penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan angket. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan dari metode-metode tersebut. Yang terakhir yaitu jadwal penelitian, di mana kegiatan pertama menyusun proposal dilaksanakan pada Maret 2023. Yang kedua, merancang kegiatan penelitian dilaksanakan Maret 2023. Perencanaan dilakukan Maret 2023. Pengumpulan data April 2023. Analisis data April 2023. Penyusunan hasil Mei 2023. Dan laporan hasil Mei 2023. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.